Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Nisa. Jadi kali ini aku lagi gabut. Jadi tadi tuh aku buka-buka OBS, terus search gitu ya mengenai OBS. Soalnya aku udah lama banget gak buka OBS lagi semenjak semester 4 udah gak buka lagi, dan sekarang baru-baru kemarin baru buka lagi OBS. Cuman OBS tuh sebenarnya cuman buat tugas doang sih, kalau misalnya ada tugas besar atau apa dan lain sebagainya. Makanya gimana ya, OBS tuh selalu yang paling utama untuk nge-record gitu. Aku nggak pakai record yang lain selain pakai OBS, karena OBS the best banget. Walaupun ya ada beberapa something yang emang kurang gitu, tapi so far OBS bagus gitu. So karena aku di sini lagi lihat video aku buat something, jadi aku tuh mau ini guys, mau denger dulu suara aku di HP ini. Aku lagi ngedit. Aku biasanya ngedit emang di HP, terus pakai aplikasi itu, karena aku tuh lebih senang ngedit di HP daripada di laptop. Terus kalau misalnya ngedit di laptop kan kayak aku belum terbiasa, makanya pakai HP dulu biar enak gitu. Ntar ya guys ya. Oh iya, tadi tuh aku nyari apa buat si bulat, biar ininya jadi bulat tuh, biar jadi circle. Tadinya kan asalnya kan itu kan kotak ya, asalnya kotak. Nah terus aku lupa ini teh kemana ya gitu, apakah harus ada aplikasi tambahan dan lain sebagainya. Oh ternyata di video capture-nya kita tinggal tambahin aja filter gitu di bagian image or marks gitu kalau gak salah ya, di bagian sini. Mana ya deng, yang di bagian filter. Bukan, ini kan tinggal tambah aja kan ya. Di sini pakai image mix and blend or blend gitu ya. Terus di sini juga banyak pilihan sebenarnya ya. OBS tuh benar-benar bagus banget. Ada buat chroma key. Jadi kayak kalau misalnya kita punya background green screen di belakang, nah pakai aja chroma key gitu. Biar misal kalau misalnya mau di backgroundnya pengen ada di laut gitu, nah pakai chroma key gitu. Tapi kalau gak salah ya di belakangnya tuh emang harus hijau gitu, jadi green screen gitu. Tapi gak tahu ya, aku masih awam soalnya menggunakan OBS. Jadi untuk para temen-temen yang punya pengalaman banyak dan punya ilmu banyak mengenai OBS, boleh di section komentar, oke? Ntar ya guys ya, aku mau dengar suara aku dulu. Biasalah temenin aku gabut. Kalau ngelihat video-video yang dulu atau misalnya abis take video tuh kayak suka lucu sendiri ya, kayak ternyata gue gini loh gitu. Kadang ngerasa kayak introvert, kadang ngerasa kayak extrovert gitu. Itu kalian gitu gak sih? Tapi kayaknya ngerasa kayak gitu tuh kalau misalnya ada di ambang lagi abis energi gitu. Kalau abis energi tuh suka mikirin kenapa gue tadi extrovert banget ya, terus kayak mikir lagi kok tadi gue responnya ke dia kurang ya gitu, kayak introvert banget gitu, dia gimana ya gitu, kayak suka mikirin gitu kejadian-kejadian yang sebelumnya kita lakuin gitu, ya gak sih? Tapi ya
Tapi ya setelah setelah lihat video-video aku dulu, kayak aku ngerasa kok bisa dibilang ekstrovert tapi enggak juga gitu, kayak hanya tertentu. Tapi teman-teman aku bilang bisa tuh orangnya ekstrovert cina, jadi kalau bahasa Sunda gancang naon ya, gancang akrab jeung batur cina. Tapi kan kalau aku sendiri ngerasanya kayak introvert ya, kayak lebih ke 50-50 lah, ambivert merenya tuh. Friendly katanya Nisa tuh orangnya friendly, padahal emang kayak pandemi waktu waktu SMA tuh kelas 10 semester 2 sampai kelas 12 semester 1 kan itu pandemi panjang banget kan ya. Nah itu kan bikin aku kayak susah buat gerak, sedangkan waktu SMP tuh aku orangnya sangat-sangat suka bersosialisasi, berinteraksi gitu. Aku ikut organisasi ini, ikut lomba ini dan lain sebagainya gitu. Sedangkan ketika aku terjun masuk SMA baru 1 semester udah masuk pandemi, itu kan kayak kayak sosialisasi, interaksinya tuh kayak di close banget dari apapun itu. Dan itu aku ngerasa kayak ya Allah, kok gini banget gitu ya, gak enak banget ngerasain slow komunikasi sama orang gitu. Terus kan selama pandemi jadi temen tuh dikit gitu, paling kalau misalnya lagi pandemi kan jarang kemana-mana ya. Aku tuh lebih ke mencoba hal baru kayak bikin konten, atau gak ingat banget aku selalu ikut lomba video online, namanya lomba online. Nah aku tuh lebih ke ikut lomba video, kayak lomba video kreatif, nyanyi dan lain sebagainya. Tapi gak disangka-sangka tuh dapet juara gitu ya, padahal aku tidak expect dengan hal itu gitu. Kenapa bisa juara? Atau itu aku bisa ngumpulin uang tuh dari hasil lomba lumayan gitu. Terus aku mikir nih lumayan juga ya kalau misalnya tiap saat gabut gue ikut lomba gitu, daripada diem kan lagi pandemi. Kalau misalnya diem makin juwet kan, apalagi belajar pada saat pandemi tuh sangat-sangat sedikit ya, karena biasa belajar dari pagi tuh jam 8 sampai jam 2 atau jam 3 sore. Ini sedangkan cuman beberapa jam doang gitu, jadi kan sedikit ya, jadi lebih ke banyak diam di rumah. Makanya dari itu aku tuh kayak nih gue harus punya inovasi untuk tidak diam gitu, harus bergerak gitu. Akhirnya aku ikut lomba-lomba dan alhamdulillah dapet juara gitu. Setelah aku react video-video sebelumnya tuh kayak oh ternyata Nisa waktu dulu kayak gini gitu. Jadi guys, aku tuh orangnya emang suka bersosialisasi. Di waktu SMP tuh itu permulaan aku terbentuk menjadi seseorang yang sering berbicara di depan. Sebenarnya itu tuh melalui kepercayaan diri sih. Kayak kalau misalnya presentasi tuh aku sangat suka gitu, aku sangat semangat untuk melakukan presentasi dimanapun berada gitu. Makanya kalau misalnya ada tugas presentasi, bikin video dan lain sebagainya, aku paling semangat gitu untuk melakukannya gitu. Karena waktu SMP tuh aku pernah dinasehatin sama guru aku, katanya percaya diri dulu aja, nanti juga ngalir dengan sendirinya mengenai improve dan lain sebagainya gitu. Kita bisa improve dengan lancar dan lain sebagainya gitu. Itu awal mula aku dibentuk di KKR atau Kader Kesehatan Remaja. Kalian bisa lihat sih, kalian bisa lihat KKR itu apa sih. KKR adalah Kebaktian Kebangunan Rohani. Nah, di Seman 92 Jakarta, kegiatan KKR Kesehatan Remaja.
Jadi guys, aku tuh waktu SMP ikut KKR. Nah kebetulan aku tuh jadi eh, di bagian apa ya, staff di bagian peer counselor, karena peer counselor tuh kan bagian orang-orang yang menampung cerita para siswa gitu ya waktu SMP tuh. Jadi kalau misalnya ada cerita, ada keluh kesah dari teman-teman SMP aku, mereka bisa langsung datang ke aku gitu, biar tahu aku dia tuh masalahnya apa sih. Jadi aku bisa ngasih sedikit pencerahan gitu, meskipun solusinya sedikit tapi setidaknya membuat mereka lega gitu. Jadi aku tuh pernah jadi bagian peer counselor juga, dan akhirnya waktu itu kan sekolah SMP aku kebetulan jadi juara tingkat nasional ya. Jadi kita masuk ke tingkat nasional buat lomba sekolah sehat. Ini nih ada nih, bentar ya. SNPN 16 Sukabumi. Tingkat nasional. Nah, jadi SMP 16 tuh ditunjuk sebagai untuk mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional. Nah, kebetulan aku di situ jadi stakeholder. Aku di sana jadi guide juga, terus ikut mempresentasikan juga gimana sih sekolah SMP 16 tuh gitu. Gimana sih kehidupan anak-anak di SMP 16 tuh, terus gimana sih lingkungannya gitu, apakah bersih atau tidak dan lain sebagainya gitu. Aku pernah terjun juga untuk mempresentasikan mengenai sekolah sendiri gitu, dan alhamdulillah sekolah aku masuk juara kedua LSS tingkat nasional tahun 2018, yaitu dengan kategori achievement, the best achievement. Wih, aku sangat bangga menjadi bagian dari sekolah itu. Akhirnya ketika masuk juara kedua itu kan masuk ke tahap selanjutnya kan, yaitu ke adiwiyata yang lebih high gitu levelnya. PHBS, paling ingat banget. Jadi kalau misalnya abis belajar tuh ke sekre ruang kesekretariatan ya, kalau di SMP tuh buat penyuluhan dan sebagainya. Jadi stakeholder dari anak KKR tuh mereka ke tiap-tiap kelas buat memberikan penyuluhan, memberikan informasi dan lain sebagainya gitu. Seru banget. Terus kebetulan waktu itu aku di acara ini tuh kebagian jadi ini juga MC ya, jadi MC. Sumpah deg-degan banget. Itu aku berdua sama Vel ya kalau gak salah, jadi MC juga. Terus akhirnya SMA, aku masuk SMA Negeri 1 Sukabumi. Terus ditunjuk jadi ketua umum KKR, Kadar Kesehatan Remaja. Terus aku ditunjuk buat jadi stakeholder di Semansa, karena kebetulan abang aku juga pernah jadi bagian stakeholder di KKR tersebut, terutama di bagian lingkungan gitu, bagian greenhouse dan lain sebagainya. Dia terjun di situ gitu. Dan kebetulan waktu itu juga sekolah SMA aku juga ikut lomba sekolah sehat gitu. Karena gimana ya, itu kan pas perlombaan tuh kayak sebelum perlombaan, hamin perlombaan tuh kayak disuruh buat syuting gitu kan, kayak nge-shoot di bagian ini, nge-shoot di bagian itu. Kamu di bagian ini, kamu di bagian greenhouse nih Nisa, kamu di bagian ruang KKR dan lain sebagainya. Nah di situ aku tuh kayak mau banget gitu, kayak seru aja gitu, bisa bisa merepresentasikan sekolah aku gitu. Kebetulan itu dari lingkungan hidup DLH kalau gak salah ya, yang shootnya teh atau apa gitu, lupa aku, misi salah.
Pokoknya kalau misalnya ditanya part paling seru tuh SD, SMP, SMA, aku pilih SMP karena SMP tuh benar-benar orang-orangnya sangat-sangat solid dan benar-benar bersosialisasinya tuh lancar gitu. Terus perlombaan kan kalau misalnya pas pandemi kan jarang ya kalau misalnya ada perlombaan face to face gitu, lebih ke online gitu. Nah kalau misalnya di SMP itu lebih ke enak banget gitu, bisa langsung terjun ke dunia perlombaannya gitu. Anyway, kalian gimana? Kalian lebih seru di bagian SD, SMP atau SMA? Dan sekarang aku kuliah, aku sebenarnya ngerasa enjoy aja sih, karena teman-temannya juga pada welcome, terus senior juga pada baik. Intinya itu sih, kalian tuh kayak harus percaya diri sama diri kamu sendiri, apapun itu, everything, oke? Ya udah, ini karena berhubung udah masuk mau jam 4 ya guys, dan aku belum sholat, sepertinya disudahin dulu. Terima kasih sudah mendengar curhatan gabut aku, karena ya ginilah orang gabut, mau ngapain lagi gitu. Oke, mungkin itu aja sih video dari aku. Mohon maaf ini hanya video gabut ya guys ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share, and subscribe di channel NS Story. Oke? Bye bye.